3 months, more children died, 9 fell suddenly ill. Tonight in Granada's World in Action, nurses say they were mystified. Could there be a serial killer working in the hospital? A 22-year-old nurse called Beverly Allen would be convicted of those crimes. Sadly, this little girl that died, Becky Phillips, was a twin, and the twin sister was taken in purely as a precaution. And a few days later, Alit caused injury to her, and she suffered massive brain damage. And she convinced the parents that she was the one that had managed to save her. Yeah. And was subsequently invited to be the godmother. I don't think you ever get admissions from these. Tangan ini menjadi saksi di mana aku telah berbuat banyak kejahatan. Badan mungilnya yang kugenggam, kulit halusnya yang tersentuh oleh tanganku sangat terasa menyenangkan. Mengapa dia memberontak? Aku hanya ingin menggenggam dan merawatnya, karena ini adalah tugasku. Dan aku menjalaninya dengan sangat hati-hati. Ward 4. Kejadian yang terjadi di sebuah kota, tepatnya negara Inggris yang dikenal dengan nama Grantham, dan insiden ini terjadi di sebuah rumah sakit, dan kejadian ini terdeteksi di tahun 1991. Rumah sakitnya bernama Rumah Sakit Grantham. Disinilah terdapat layanan anak-anak yang disebut Ward 4. Saat Paul diperiksa, ternyata si dokter menyarankan Paul untuk rawat inap semalam. Walaupun penyakit itu tidak terlalu parah, tapi tujuannya biar si dokter ini bisa memonitor keadaannya Paul dengan lebih mudah. Kedua orang tua Paul pun langsung setuju ya dengan rawat inap tersebut. Tapi nih sayangnya, beberapa jam setelah Paul ini dirawat, malah kondisinya itu menjadi drop alias kritis. Detak jantungnya yang menurun, Paul juga gemetar dan badannya sampai membiru. Langsung deh Paul dibawa ke ruang ICU. Saat diperiksa, Paul mengalami hipoglikemia atau kondisi di mana gula darah berada di bawah batas normal. Lalu dengan bergegas dokter tersebut ngambil tindakan dan menyuntikkan obat supaya kondisi Paul ini bisa membaik lagi. Dan kabar baiknya, setelah diberi penanganan itu kondisi Paul beneran membaik. Dan akhirnya Paul ini dipindahkan ke ruangan Ward 4. Tapi nih, di saat mereka lagi mengurus dokumen, tiba-tiba mereka mendengar kabar kalau kondisi Paul ini kian memburuk. Dan dokter tersebut akhirnya kasih saran kepada orang tua Paul untuk merujuk Paul ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu di Rumah Sakit Queen Medical Center. Berangkatlah nih. Akhirnya mereka sampai di Rumah Sakit Queen tadi. Saat sampai, Paul ini langsung ditangani dengan dokter yang berada di sana. Dan setelah ditangani, kondisi Paul ini mendadak pulih. Dan emang dokter di tempat sebelumnya yang masih memonitor keadaan Paul tadi penasaran juga gitu loh, kenapa Paul bisa sampai 2 kali mendadak kritis. Dirinya merujuk sampel darah Paul untuk dicek nih. Dikabarkan pada saat itu ya, darah Paul ini dikirimkan ke sebuah universitas gitulah. Karena di sana diketahui peralatan penelitiannya lebih canggih. Tunggu dulu, gue hold dulu buat hasilnya gimana. Gue bakal bahas dulu kejadian-kejadian yang janggal yang sebelumnya udah terjadi sebelum Paul. High doses. Jadi ternyata udah banyak beberapa kejadian serupa ketika bayi-bayi itu sedang dirawat di Ward 4. Mereka semua sama-sama mengalami gagal nafas.
Bayi-bayi yang sempat mengalami gagal pernafasan ini sempat menimpa Liam Taylor. Liam ini adalah bayi yang berusia 7 minggu yang diduga terkena gejala infeksi paru-paru ringan. Dirinya juga dirawat nih di ruangan ward 4. Baru banget juga dia dirawat sama kondisinya menurun secara drastis sampai dia nggak bisa bernafas. Pada saat itu dokter melihat hanya ada sedikit harapan untuk menyembuhkan si Liam ini kan. Dan sedihnya Liam ini akhirnya meninggal dunia. I had to go and tell them that Liam is very, very seriously ill. He didn't think he would survive, so we took the decision to stay with him. We were both there. We were both there when he died. Sampai di mana ada kejadian aneh terjadi lagi nih, yang terjadi hanya selang 5 hari setelah kepergian Timothy. Ada lagi nih 5 pasien yang mengalami kejadian yang hampir sama di ward 4. Dan 1 dari 5 pasien itu dikabarkan meninggal dunia. Pasien tersebut adalah seorang bayi yang berusia 9 bulan bernama Becky Phillips. Dan kalian tahu gak sih, ternyata kasusnya Becky ini lebih miris. Sebenarnya nih ya, si Becky ini tidak mengidap penyakit apa-apa. Dan emang orang tuanya lah yang setuju membawa Becky ke ward 4 dengan alasan agar Becky dapat perawatan yang lebih baik. Karena Becky lahir dengan kondisi prematur. Dan bener aja kan, ujungnya Becky ini tidak bisa diselamatkan lagi. Orang tua Becky yang emang tahu anaknya nggak sakit apa-apa, pas tahu kabarnya gitu dia sedih banget, sedih bukan main gitu loh. Bahkan dia nggak curiga dengan dokter atau suster di rumah sakit tersebut. Dan yang bikin mirisnya lagi nih ya, Becky ini ternyata punya kembaran yang bernama Kathy Phillips. Karena orang tuanya nggak mau nih Kathy seperti si Becky, malah mereka membawa Kathy ke ward 4. Dan orang tua Kathy ini meminta rumah sakit untuk merawat Kathy. Secara spesifik suster yang boleh merawat anaknya. Dan suster yang ditunjuk adalah suster yang sama, yaitu si Beverly Elliott. Kathy diketahui udah 2 kali mendadak berhenti bernafas. Dan untungnya si Kathy ini masih bisa selamat. Tapi si Kathy ini harus menanggung cacat seumur hidupnya, di mana dirinya mengalami disfungsi otak permanen. Sampai-sampai nih orang tua Kathy ini berkata kalau tanpa Beverly, si Kathy ini mungkin aja udah kehilangan nyawanya. Nggak tahu aja aslinya. Tapi sebelumnya balik lagi kita ke kejadian Paul tadi ya, yang di awal kita bahas. Jadi ternyata hasil tes mengatakan bahwa kandungan insulin pada darah Paul berada di tingkat yang tidak wajar. Dan kasus Paul ini kata dokter hanya ada 2 kemungkinan, yaitu uji tes yang salah dan pankreas Paul tidak bekerja dengan tidak normal. Nah, setelah banyaknya kasus aneh yang terjadi nih ya, pihak rumah sakit mulai mencurigai kalau kematian para pasiennya bukan murni karena penyakit mereka. Tapi ada pihak yang tidak bertanggung jawab di balik itu semua. Dan pihak rumah sakit meminta pihak kepolisian Inggris untuk mencari tahu apakah ada tindak kriminal dari kematian pasien-pasiennya tersebut. Polisi yang menerima laporan itu langsung melakukan investigasi mendalam hingga mereka melibatkan profesi ahli di bidang kesehatan untuk membuat laporan dari rekam medis pasien-pasien yang diduga mengalami serangan mendadak. Dan hasil laporan dari profesi tersebut bahwa ada 3 kasus dari 10 yang mencurigakan. Hingga akhirnya dari analisa yang dilakukan detektif, dia menyadari bahwa ada 1 suster yang selalu muncul di setiap kasus aneh ini terjadi. Dan suster itu adalah suster Beverly Elliott tadi. Karena curiga, detektif tersebut langsung melangsungkan penyelidikan dan Beverly kembali diinterogasi. Saat itu detektif ini merasa kayak hanya ada jalan buntu gitu. Tapi detektif ini meminta tes ulang sampai DNA dari para korban yang menggunakan alat yang lebih canggih dibanding sebelumnya. Dan dari hasil tes ulang inilah detektif menemukan hasil bahwa pasien memiliki kadar insulin yang sangat tinggi. Dan dapat disimpulkan bahwa memang ada seseorang yang sengaja menyuntikkan insulin ke badan para korban. Dan ward 4 dijadikan tempat fokus penyelidikannya dengan cek pasokan insulin di tempat tersebut. There is enough evidence.
Setelah berhasil mengumpulkan data tentang tersangka utama yaitu Beverly, pihak polisi pun udah merasa cukup ya untuk mengumpulkan informasi dan bukti tentang Beverly ini. Mereka langsunglah melakukan penangkapan pada Beverly. Dan saat ditangkap bukannya dia merasa ketakutan, tapi dia malah terlihat senyum-senyum, seakan tidak merasa bersalah dengan semua tindakannya. Dan pada bulan November 1991, Beverly ditangkap dengan dakwaan 4 kasus penghilangan nyawa dan 8 percobaan penghilangan nyawa. Dan seperti biasa di dalam persidangan, dirinya tidak menunjukkan emosi apa-apa. Dan akhirnya dirinya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. 23-year-old Beverly Gale Allett of Grantham is charged with the murder of 4 children. She faces a further 8 charges of causing grievous bodily harm with intent. Do you understand what happened? Why are you here? No, not really. Why? Why not? Because I haven't really been told. I've just been told that I came here for treatment for personality disorder. Ketika kepercayaan diobral demi ambisi pribadi, kehadiran jubah putih tak lagi melambangkan penyembuh, melainkan pelakon tragedi yang merusak nyawa dan kepercayaan.